Boleh dulu saja, kasih nanti akurat tadi. Yang saya orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang paling disayang Tuhan. Amin, saudara. Saudara disayang oleh Tuhan, amin. 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 Saudaraku, maka baiknya hari ini kita berpikir bahwa kita ini anak dan Kristus itu adalah Bapa. Saya selalu membayangkan Bapa itu seperti saya kepada anak saya. Dalam artian begini, saudara. Waktu anak saya jatuh, waktu dia kesakitan, seorang bapak pasti tolong dia. Tidak mungkin orang lihat kalau anak jatuh, orang cuma kasih katawa-katawa, tenang, tidak, saudara. Tapi waktu anak kita mengalami sakit, maka dengan respect, saudara. Bahkan mungkin waktu dia bapaknya, tiba-tiba dia mau kelihatan mau jatuh, itu respon orang tua bagaimana? Itu kalau mulai langsung terbang, langsung ambil itu anak, dia jaga jangan sampai tertoki, jangan sampai jatuh. Itu bapak. Maka hari ini saya mau bilang, saudara, waktu saudara berkata bahwa saya anaknya Bapa di surga, maka apapun aktivitas saudara, apapun kondisinya saudara, seperti apapun keadaan saudara, saya mau bilang Bapa memperhatikan kita, amin. Dan Bapa pasti jaga kita. Oleh karena itu kita akan belajar, saudara, karena beberapa minggu yang lalu kita sama-sama menikmati, memperingati ketuhanan Roh Kudus. Ini kita cuma singgung dulu sedikit kulit luarnya. Ya, kalau kita belajar mungkin cuma sampulnya, kalau ibaratnya buku cuma pendahuluan tentang pribadi Roh Kudus. Tapi sering kita belajar, saudara, pagi hari ini supaya benar-benar waktu kita bicara tentang Roh Kudus, waktu saudara dan saya berkata aku menyembah Roh Kudus, saudara tahu pribadi ini, saudaraku, saudara kenal sungguh pribadi ini, karena pribadi Roh Kudus yang adalah Allah ini waktu perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berbeda. Dan nanti kita coba belajar sedikit sehingga kita semua sama-sama dikuatkan. Saudara, saya tadi waktu ku kan menari, saya tadi coba gini, kurang menari ya. Oh, lagi fokus ya, pembelaan diri. Saudara, waktu Daud bilang, Alkitab bilang menari seperti Daud, itu bagaimana ya? Alkitab catat Daud menari telanjang, bukan berarti dia telanjang bulat, saudara. Tapi waktu dibilang telanjang, artinya dia tidak sedang memakai baju kebesarannya waktu itu. Dia kalau misalnya pakai jas ini, saudara, dia lepas jasnya, cuma ada pakaian dalam, kira-kira begitu ya. Bukan telanjang dalam artian seperti telanjang, tapi kebesarannya, saudaraku, pangkatnya, jabatannya, waktu dalam hadirat Tuhan, dia tanggalkan. Kenapa? Karena dia tahu dia butuh pribadi ini. Maka kita akan belajar nanti bagaimana Daud menyikapi kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya, saudara. Oke, sama-sama kita lihat 1 Samuel 10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Samuel 10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau dalam perjanjian lama, saudara, saya akan cepat bahas untuk yang PL, nanti kita akan sedikit bahas untuk yang PP, perjanjian baru. Ayat 10 bilang begini, Samuel 10 ayat 10 dan 11 bilang begini. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turun kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Saudara, Roh Kudus dalam perjanjian lama, sekali saya bilang kita belajar bagian luarnya. Itu yang pertama, saudaraku, Roh Kudus hanya bekerja pada orang-orang tertentu. Itu yang pertama. Jadi dalam perjanjian lama kita baca cerita Alkitab, tidak semua orang, saudara, itu dapat dihinggapi karena Roh Kudus belum hidup dalam orang percaya dalam perjanjian lama. Ada Roh Kudus, kira-kira begitu. Makanya Alkitab catat bahwa waktu itu, saudaraku, nabi dan juga ada seorang yang calonnya raja nanti di raja itu Saul, dia dihinggapi, dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dia bisa bernubuat. Orang-orang heran, kok bisa ya? Tapi itu bisa terjadi karena ada Roh Kudus. Oke, saya cepat untuk yang perjanjian lama. Yang kedua, saudara, Roh
perjanjian lama itu begini. Hakim-Hakim 14 ayat 6, nanti kalau lupa di ayat 19 bilang begini. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambil dalam pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran kepada orang-orang yang dapat memberi jawaban teka-teki itu. Tetapi amalannya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Saudara, yang kedua, Roh Kudus itu selalu bisa memakai dalam perjanjian lama. Itu memakai orang dalam kurun waktu tertentu. Contoh kasusnya Simpson. Nanti kita lihat di Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16 bilang begini. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan merongga lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Contoh yang lain, Saul ya. 1 Samuel 10 ayat 10 bilang begini. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Tadi sudah kita baca di Al-Qur'an ayat 14 bilang begini. Tapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara, dua kasus tadi membuktikan bahwa Roh Kudus dalam perjanjian lama ternyata cuma bisa ada sama orang-orang tertentu, dan juga masa, kalau kita bilang expired, kalau itu barang, masa berlakunya itu tergantung bagaimana hubungan pribadi ini bersama dengan Tuhan. Saudara perhatikan waktu Simpson, Alkitab catat bahwa kekuatannya lewat rambut, betul ya? Sehingga waktu ceritanya Simpson dan Delila, makanya kalau anak-anak muda lihat sampai reels akibat korbannya kata nanti Simpson dan Delila, itu Delila ya. Jadi Simpson kalah karena Delila. Nah, waktu Simpson dicukur rambutnya, dipotong rambutnya, saudaraku, karena itu perjanjian antara mamanya dengan Tuhan, bahwa anak ini tidak akan dipotong rambutnya. Kalau dipotong dia lemah dan seterusnya dan seterusnya. Dan waktu perjanjian itu kita tidak tepati, saudaraku. Perjanjian lama mencatat bahwa Simpson ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi kuasa, tidak lagi ada urapan. Roh Tuhan tidak menyertainya, sehingga waktu dia ditangkap, dia gagal. Itu Simpson. Kemudian Saul waktu dipilih raja, dia diulangi. Tuhan menyertai, dia berperang selalu menang. Walaupun bangsa Israel tidak jago, tapi setiap Saul berperang menang. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan, Roh Kudus menyertai. Tapi satu waktu Saul tidak taat sama Tuhan. Sekali lagi, ini perjanjian lama. Waktu Saul tidak taat sama Tuhan, Roh Tuhan meninggalkan dia. Dan mulai hari itu dia diganggu. Sehingga Saul harus butuh seorang anak muda yang namanya siapa, saudara? Daud, untuk menyanyi, memainkan musik, supaya roh yang mengganggu ini lari daripada Saul. Kalau saudara baca sekitar. Nah, membuktikan apa? Bahwa orang-orang perjanjian lama, mereka tidak boleh salah sedikit pun, saudaraku. Mereka tidak boleh cacat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena waktu mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka harus jaga sungguh-sungguh urapan Tuhan. Waktu mereka tinggalkan urapan Tuhan, maka tidak mungkin mereka menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena Tuhan meninggalkan dia. Nah, ini yang dirasakan oleh Daud. Sehingga saudara, Mazmur 51 ayat 11, Daud berdoa begini sama Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kapan Daud berdoa? Waktu dia sadar, saudara, dia sudah salah. Dia bunuh Uria, istri Uria sama Batseba ya. Dia ambil Batseba. Waktu dia ditegur, saudaraku, Daud tahu bahwa sejarah mencatat bahwa waktu mereka meninggalkan Tuhan, maka waktu mereka tidak taat, Roh Tuhan akan meninggalkan mereka. Sehingga Daud tahu betul konsekuensi
rohmu daripada dalam betul-betul hatinya Tuhan, sehingga Tuhan itu berkenan sama kamu. Itu perjanjian lama. Tapi saudara perhatikan waktu Kristus mati di kayu salib, ini yang luar biasa saudara. Makanya pernah saya bilang bahwa kalau misalnya orang ketemu dengan Elia, orang akan tanya bagaimana waktu Tuhan memberkatimu dan pelayanan luar biasa. Waktu ketemu dengan Musa, kita akan tanya bagaimana perasaan Musa waktu cuma dengan tongkat bela laut, cuma dengan tongkat ketok batu air bisa keluar. Tapi orang-orang perjanjian lama akan tanya sama kita saudara, bagaimana perasaanmu waktu Roh Kudus tidak pernah meninggalkanmu, waktu Roh Kudus dimeteraikan dalam hidupmu dan dia tidak pernah meninggalkan selama-lamanya. Saudara, perasaan ini yang tidak ada di perjanjian lama. Kenapa? Karena orang perjanjian lama waktu mereka diurapi, maka pengurapan Tuhan dan perjanjian lama bukan main-main. Waktu diurapi dengan minyak, maka itu tanda mulai hari itu penyertaan Tuhan terjadi. Sampai kapan? Sampai dia tidak bikin cacat. Waktu dia bikin cacat, dia kecewakan Tuhan, dia tidak taat, maka pengurapan diambil daripadanya dan dia menjadi manusia seperti biasanya, seperti sebelumnya. Apa yang dia bikin dengan kekuatannya, dia tidak lagi luas seperti yang dulu, saudara. Tapi kita lihat di perjanjian baru. Cuma masalahnya saudara, bukan kadang-kadang orang telah merasa bahwa hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah kebaikan Tuhan, sehingga orang kadang masa bodoh. Maka saya panggil 3 orang cewek. Terus bawa tuh Stevira, maju di depan, kemudian masuk bangkuli, semua dengan Cici 3 orang. Cici, itu semua ini. Oke, ke depan ya. Ada ke depan. Saya cari yang tingginya berdiri. Ini berdiri. Jangan sampai ada berdiri. Oke. Anggap si Stevira ini mewakili jiwa, pikiran, perasaan jiwa kita, emosi. Nah, kakak Cici mewakili rohnya kita. Sekarang boleh jongkok, karena penari-penari saya percaya lututnya kuat, tidak. Jongkoknya yang ini dong, yang baik, berlutut maksud saya. Sorry, saya salah ya. Oke, posisinya sama ya. Nah, sekarang saya mau beri makan. Saya mau kasih makan sampai tumbuh. Biasa orang makan satu hari berapa kali? 3 kali. Oke, 3 kali saya kasih makan, bukan bisa nih. Oke, karena saya kasih makan, saat ini posisinya naik sedikit saja, jangan banyak-banyak. Ya, karena lama ya. Yang kedua, ini boleh dulu tadi, kasih ada campuran tadi. Yang kedua, Stevira apa? Jiwa ini dimakan waktu kapan, saudara? Ada yang suka main game? Waktu dia main game, dikasih makan dengan jiwa. Siapa suka nonton? Kasih makan jiwa. Siapa suka olahraga? Kasih makan jiwa. Siapa suka ke pantai? Kasih makan jiwa. Nah, berapa banyak? Saya lihat dulu, mana ada banyak. Kenapa? Saya tanya ini deh, Cici, berapa banyak satu hari Anda pegang handphone? Banyak kali. Oke, berarti naik Stevira banyak kali. Berdiri bukan naik ke atas. Yang terlalu tinggi cuma sedikit begini kasih makan. Oke. Nah, untuk roh ini kapan kita kasih makan? 1 minggu 1. Betul, 1 minggu 1 kali. Kalau ibadah ibu, kalau ibadah bapak, kalau ke gereja baru dikasih makan. Karena kadang-kadang kalau tidak baca Alkitab juga di rumah, betul ya? Maka ini dia kasih, biar saya tunggu lagi ya, karena ini gosok kemarin sudah besar. Nah, saat ini naik lagi satu, naik lagi. Oke, saat ini dikasih makan lagi, kadang-kadang ada yang 5 kali, so 3 kali dia tambah, saat ini full, saat ini full, tiba diri full. Oke, siapa? Stevira juga, karena anak-anak dari pagi cuma main game, TikTok, Facebook, tinggi juga. Rohaninya 1 bulan 1 kali, 1 minggu 1 kali. Ada yang nanti Natal baru 1
Nah, saudara perhatikan, mana yang besar di sini? Tubuh sama jiwa, betul ya? Rohani kita, saudaraku, kecil. Waktu ada tantangan, waktu ada masalah, ini tubuh. Waktu dia dikasih makan kuat, dikasih makan yang bagus, dikasih makan daging, susu dan sebagainya, waktu bagimu ini tubuh kuat. Tapi roh, waktu ada pergumulan, tantangan, karena roh ini belum dewasa, karena roh ini masih kecil. Waktu ada masalah, ada banyak orang yang kemudian tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia masih kecil. Dia belum siap menerima tanggungan yang berat, tantangan hidup, masalah. Sehingga apa dia bisa lari? Walaupun dia sebenarnya tubuhnya sudah besar, jiwanya juga sesuai dengan usianya, tubuhnya. Tapi rohnya karena dikasih makan sedikit, kecil. Maka jangan heran saudara, kalau sedikit orang punya pergumulan, orang kecewa dengan Tuhan. Sedikit orang dilukai, orang suruh putus asa. Kenapa? Tak usah pusing, rohnya masih kecil. Oke, boleh kembali. Enak semua coba ya. Nah, kita lihat, kita mengerti dalam perjanjian baru, saudara, bagaimana Roh Kudus itu diberikan. Kisah Para Rasul 2:17-18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18. Juga ke atas hamba-hamba laki-laki, perhatikan, hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan dicurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Di perjanjian baru, waktu Kristus mati di kayu salib, saudaraku, waktu Tuhan bilang, aku akan mencurahkan Roh Kudusku, maka dalam perjanjian baru saya bilang begini, Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepada semua orang yang percaya. Katakan amin. Apakah saudara mungkin cuma hamba, tanda kutip? Apakah saudara mungkin cuma pekerja biasa misalnya? Apakah saudara mungkin cuma berkata, saya kayak petani, saya kayak orang biasa? Tapi saya mau bilang, waktu saudara percaya sama Tuhan, maka Roh Kudus diberikan buat saudara, dan saudara berhak menikmati pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab bilang mereka bernubuat. Itu bisa tentang perjumpaan, pengalaman-pengalaman iman. Maka anak-anak kita, ayo kita latih saudaraku. Ini pergumulan kita sama-sama. Anak-anak remaja kita doakan. Kenapa? Karena Alkitab bilang teruna-teruna itu anak-anak kecil. Anak-anak muda akan dapat penglihatan. Tapi kapan? Waktu kita percaya sama Tuhan. Nah, saudara, orang percaya ini kadang-kadang begini, saudara. Saya waktu saya di CD dulu, itu cuma ikut-ikut. Nah, itu akan kita cross check. Apakah waktu saya di CD, waktu saya dibaptis, apakah karena saya ikut-ikut, atau murni dalam hati saya merasakan Tuhan, saya butuh Tuhan, Tuhan, saya orang berdosa, saya bisa mati, saya bisa tidak diselamatkan. Kalau saya tidak terima Tuhan, maka hari ini saya butuh Tuhan. Karena bertobat itu artinya butuh Tuhan, bukan cuma meninggalkan saudaraku. Nah, yang kedua, Roh Kudus tinggal dan menyertai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 kata begini, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, saudara perhatikan, selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, dan saudara perhatikan, akan diam di dalam kamu. Kita kembali ke perjanjian lama. Waktu orang-orang yang diurapi Tuhan dan Roh Tuhan ada pada mereka, mereka bisa buat perbuatan yang besar. Kenapa? Karena ada pengurapan Tuhan. Saudara, kita geser ke perjanjian baru. Alkitab bilang begini,
Dia, Roh Kudus, menyertai saudara. Bukan cuma menyertai, di bagian terakhir dibilang apa? Dia di dalam. Kalau Roh Kudus perjanjian lama, waktu ada sama Simson bisa membuat perkara yang besar, apakah beda Roh Kudus perjanjian lama dan Roh Kudus perjanjian baru? Waktu di perjanjian lama, Simson bahkan juga Saul bisa menyatakan kuasa Tuhan, bahkan juga Daud. Apakah hari ini kita sebagai orang perjanjian baru, waktu kita berkata Tuhan, aku terima Engkau Yesus sebagai Tuhan, dan Alkitab catat hari ini kita dimeteraikan Roh Kudus, apakah kualitasnya beda? Kalau perjanjian lama mereka bisa buat perkara besar, saya mau bilang, saudara dan saya yang ada di perjanjian baru akan buat perkara yang besar. Kenapa? Karena pribadi ini sama, dan pribadi ini ada di dalam saudara dan saya. Amin. Maka untuk saya dengar juga apa yang dialami oleh adik saya bergumul. Dan seorang hamba Tuhan yang kesaksian, dia bilang begini, itu alam nyata, itu diagnosa dokter, tapi kebenaran firman Tuhan, saya orang yang diberkati, saya orang yang dipulihkan, saya orang yang diselamatkan, saya orang yang disembuhkan. Itu kebenaran firman Tuhan. Diagnosa dokter mungkin berkata begitu, kadang-kadang kita juga lemah kalau kita dengar diagnosa dokter. Saya juga punya pergumulan sendiri, saudara. Saya pernah main bola lalu, saya ingat 2019 kalau nggak salah. Kemudian pas saya kiper, saya serobot bola, dan tiba-tiba dengan striker ini desiku sampai dada kiri. Sampai hari ini sampai dada ini beda besar. Yang kiri lebih besar, yang kanan agak kecil, karena kena siku. Saya juga deg-degan, saudaraku, karena setiap sepak kaca kok besar sebelah dada saya gitu kan. Kayak saya pukul yang sakit. Tapi saudara perhatikan waktu Pak Pendeta Matius khotbah minggu kemarin tentang siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bilang apa? Tuhan yang saya sembah akan menolong saya. Tapi sekalipun Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya, maka perlu Tuanku Raja ketahui bahwa kami atau saya tidak menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Raja. Kadang-kadang telah berpikir bahwa kalau saya ikut Tuhan semuanya baik, semuanya aman, saudaraku. Kalau saya ikut Tuhan tidak ada tantangan, tidak pergumulan. Tapi saya mau bilang, justru lewat pergumulan iman kita akan diuji kualitasnya. Sadrak, Mesak, Abednego sampai di titik dia bilang, saya tahu Tuhan yang saya sembah tolong, tapi kalaupun Tuhan yang saya sembah tidak tolong, saya tetap menyembah Dia. Kira-kira begitu. Kalaupun hari ini doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, Tuhan saya akan tetap menyembah Engkau. Amin. Ya Tuhan, so tua belum menikah. Tuhan, sudah sanggup ini. Ada salah satu anak yang bertanya sama saya, dia share karena ada teman-teman sini bilang, karena laki-laki GABK tidak ada yang kami harapkan, tanda kutip ya. Jadi kami juga bergumul, sejumlah laki-laki kurang, yang berkualitas kurang. Saya mau menikah dengan siapa? Coba Pak Ibu, tolong jawab apa? Makanya ayo anak muda laki-laki berkualitas, biarin anak muda cewek-cewek yang berkualitas ini pasti lihat pemimpin berkualitas. Saya. Tapi kalau dia lihat, kan pas saya debat-debat di luar, di mana yang bagus? Kakak ini jamin. Kakak tidak jangan lagi saya waktu pembinaan pacaran saya lagi, sekarang saya lagi. Jadi contoh bahas maksudnya. Itu karena minta maaf. Di sini mungkin tidak ada kakak ini yang berkualitas. Yang berkualitas di tempat lain. Salahnya siapa? Saya tahu. Tapi ini pergumulan kita sama-sama, saudaraku. Tapi kalau saudara mengerti bahwa Roh Kudus yang diberikan di perjanjian lama punya kualitas kuasa luar biasa, dan pribadi ini diberikan sama
Karena ada Roh Kudus. Dia menyertai lo. Ini yang perlu kita renungkan. Dan bagaimana caranya? Harus lewat pergumulan. Ada orang berdoa, Tuhan, kuatkan aku. Bagaimana kita bisa kuat? Pertanyaannya, kalau ada masalah, lewat masalah itu doa kita yang minta dikuatkan dikasih. Tuhan, jadikan saya istri yang sabar. Bagaimana mau jadi istri yang sabar? Harus ada suami yang luar biasa, supaya lewat suaminya ini jadi proses dan keluar ibu-ibu yang sabar. Ada suami lagi yang berdoa, Tuhan, berikan aku telinga yang peka, yang kuat mendengar ocehan. Maka istrinya tiap hari radio rusak. Supaya apa? Dia suami telinga terbentuk jadi telinga yang kuat. Betul nggak? Seperti itu saudara. Jadi kalau hari ini kita minta Tuhan, tolong saya untuk mengampuni, maka saudara akan diproses untuk bisa mengampuni. Bagaimana caranya? Ada orang-orang yang bikin sakit hati, ada orang-orang yang bikin kecewa. Supaya apa? Lewat kejadian itu, doa kita tadi, Tuhan, biar aku mengampuni. Lewat kejadian itu kita bisa mengampuni. Kalau tidak ada kejadian, bagaimana Tuhan mengampuni? Saya ampuni semua, tapi tidak bikin sakit hati saya. Kan bohong. Harus ada yang proses hati saya, baru itu terjadi. Nah, Roh Kudus menyertai. Yang terakhir, ini yang saya suka saudara. Efesus 4 ayat 30 bilang begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sebenarnya ada kata buanglah sebenarnya. Buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yohanes 19 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Oke, kita lihat dulu yang Efesus. Kadang-kadang orang berpikir, Tuhan kasih tinggal saya. Kalau saya jatuh dalam dosa, Tuhan sudah kasih tinggal saya. Tuhan tidak mau urus saya. Dan akhirnya saya banyak pergumulan karena Tuhan kasih tinggal saya. Ada pernah kecewa sama Tuhan? Pernah yang katakan? Yang pernah marah sama Tuhan? Tidak ada. Bagus-bagus semua. Berarti pendetanya yang kalah ini. Saya pernah marah sama Tuhan, tapi cuma maka itu saya bilang, kadang-kadang ini yang menyanyi di depan belum tentu lebih bagus dari ibu-ibu bapak-bapak yang dulu. Buktinya, waktu dapat masalah, dia tidak pernah marah sama Tuhan. Saya pernah loh. Artinya saya kan lebih kuat. Jemaah, iya kan? Jadi jangan langsung karena dia pendeta, dia lebih luar. Belum tentu. Saya pernah marah, kecewa permasalahan Tuhan. Tapi luar biasa kan, Tuhan mesti mau banapas. Tuhan, saya kecewa dengan Engkau, tapi masih mau bagi napas. Napas apa yang kasih? Tuhan. Kalau marah sama Tuhan, ambil itu napas, saya kasih Tuhan. Semua jangan terima. Jangan cuma bilang, Tuhan, aku kecewa, gak sembahyang. Kalau kecewa dengan Tuhan sekali, jangan terima semua yang daripadanya. Jadi kecewa sama yang orang-orang baku marah, untuk melihat sesuatu. Ini kayak ada yang kasih dari itu tanpa sama. Dulu, pokoknya kalau dari dia satu marah, kasih orang lain. Atau mungkin dia apa? Dia kasih dari pantai. Di pantai kan buatnya. Kan begitu kalau dia manusia kan. Kalau DP barang saya kalau tidak mau terima, apalagi mendatang di rumah, tidak mungkin. Coba kalau kecewa dengan Tuhan, bikin Tuhan begitu coba. Kalau berani, Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan. Itu baru laki-laki, tapi dan anak. Iya kan? Jangan cuma bilang kecewa, tapi dia bernapas. Kalau iyo, setiap bulan turun gajian, setiap bulan turun terima dari kelapa. Baru dia bilang saya kecewa dengan Tuhan. Makanya kita lihat saudara, Roh Kudus. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Maksudnya apa sih? Apakah Roh Kudus di perjanjian baru itu meninggalkan kita? Semua bilang tidak, saudara. Tapi kalau yang menghujat, oke, itu nanti lain waktu kita bahas menghujat. Mendukakan artinya begini. Ibarat saya dengan istri saya menikah.
berikan demonisme. Tapi saya main-main mata dengan orang lain. Kira-kira dia terluka ke hatinya? Mendukakan itu begitu. Apakah dia tetap istri saya? Ya iyalah. Roh Kudus itu dilimpahkan waktu apa? Makanya ayat 31 bilang segala kepahitan itu bisa bikin Roh Kudus terluka hatinya. Apalagi kegeraman, apalagi pertikaian, ada fitnah dan segala kejahatan. Saudara, itu bisa mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan, dimeteraikan, tapi dia pribadi loh. Kapan dia terluka? Waktu saudara marah sama orang, waktu kita bikin jahat sama orang, karena dia pribadinya baik. Tapi kita tunjukkan yang tidak baik, dan dia terluka. Dia mendukakan, atau kita mendukakan Roh Kudus. Tapi apakah dia pergi? Tidak. Cuma pelayanan, kalau itu pelayanan dia mulai membunuh. Makanya firman Tuhan bilang, biarlah rohmu menyala-nyala. Roh Tuhan itu menyala-nyala kalau kita tidak mendukakan dia. Tapi kalau kita menyakiti, kita marah, kita fitnah, kita simpan sesuatu, saudara, kita mendukakan pribadi Roh Kudus. Tapi dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kenapa? Karena waktu dibilang meterai itu sah. Dan waktu ada meterai dalam surat, maka jelas itu berlaku dan kekuatan hukumnya tetap. Waktu Roh Kudus dimeteraikan, mungkin kita lukai dia sedih, tapi pribadi ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin kualitasnya akan berubah. Kenapa? Kuasanya. Kenapa? Karena kita mendukakan. Otoritasnya, wibawanya. Kenapa? Karena kita mendukakan. Tapi dia tidak pernah meninggalkan. Makanya Roh Kudus itu dibilang tadi di ayat 8 dalam Yohanes 16. Dan kalau ia datang, siapa datang? Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Waktu Roh Kudus diberikan, dia akan kasih ingat. Nah, kamu salah. Harusnya tadi kamu jangan marah. Itu dia kasih ingat. Waktu kita tidak dengar, dia terluka. Itu namanya mendukakan. Waktu misalnya kita harus ada keputusan, harusnya keputusannya A, kita ambil B. Kadang-kadang ada suara dalam hati mengingatkan, kamu salah. Harusnya yang ini. Tapi kan kita tidak ikut. Roh Kudus tidak memaksa, cuma dia terluka. Dia kayak diam begitu. Bukan tidak ada, tidak difungsikan. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, saya bilang kemana untuk pembinaan pemuda remaja. Saya bilang sama anak-anak remaja pemuda, kalau kalian pacaran, saya bilang sama anak-anak perempuan, kalau ada cowok yang meminta macam-macam, saya mau bilang sebenarnya itu laki-laki tidak serius sama kamu. Kenapa? Karena kalau dia serius, pasti dia hormati, pasti dia jaga. Karena saya punya pengalaman dulu waktu pacaran yang tidak benar. Laki-laki, saya terbuka waktu orang sharing tentang pacaran. Gak semua orang pacaran itu maksudnya baik. Apalagi masih SMP, SMA. Kadang-kadang kita mendukakan Roh Kudus karena kita salah bergaul. Roh Kudus sudah diberikan, saudara. Dan Alkitab bilang dia menyertai. Dia menyertai. Itu kita pegang. Dia menyertai. Artinya sebagaimanapun keadaan saya hari ini, saya tahu pribadi yang dimeteraikan ini tahu. Makanya ibunya David juga dengan kondisi yang ada. Saya tahu Roh Kudus menyertai dalam hidup. Dia tahu kalau lagi bergumul. Dia tahu. Dia tahu kita lagi khawatir. Dia tahu, saudara. Dia tahu kita lagi bergumul untuk masa depan anak-anak kita. Dia tahu kalau malam kita tidur sebelum tidur saudara harus menangis. Dia tahu. Yang dia mau tolong kita. Cuma tadi yang Tuhan mau kasih makan roh kita dengan Tuhan lewat apa firman, lewat dengar. Makanya kalau buka-buka scroll video TikTok, cari khotbah singkat biasa itu banyak. Di nama Tuhan
Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati jemaatnya. Amin. Buat firman Tuhan.